Selamat siang, selamat datang di FGD, Fokus Group Discussion Destinasi Pariwisata bersama Bapak Ida Bagus Ngurah Wijaya, ada Prof. Sunarta, Pak Ketut Marjana, Pak Bagus Sudibya, Pak Gede Wirata, Pak Bagus Agung, dan Pak Ida Bagus Raimantra. Bersama saya Gilda, kita membahas tata cara menata destinasi pariwisata dengan menggunakan berbasiskan data. Dan untuk men-setting atau memberikan milestone kepada apa yang kita bicarakan pada siang hari ini, mohon izin Pak Ngurah, ini teman-teman kita undang ke sini semua, bukan tokoh-tokoh ya Pak ya, teman-teman pariwisata ini. Iya, teman-teman aja lah Pak. Sebenarnya atas inisiatornya Pak Gede Wirata ini. Oh, mantap Pak Gede. Dikoordinasikan oleh Pak Ida Bagus Ngurah Wijaya. Mohon Pak diberikan sedikit rangkuman tentang apa yang akan kita bicarakan pada siang hari ini. Terima kasih Gilda, terima kasih teman-teman kita semua nih. Jadi topik kita kali ini adalah gimana apa yang harus kita lakukan sekarang mengenai Bali ini, ya, bidang pariwisata ini. Melihat apa yang kejadian terakhir ini yang membuat kita agak shock sedikit ya, mengenai banjir, mengenai sampah, mengenai kritik daripada Pak Presiden gitu ya. Saya rasa kita tidak mencari permasalahan lagi karena permasalahan itu kita sudah tahu semua ya, apalagi kalau Presiden sudah tahu. Ya kita memberikan solusi sekarang ya. Apa kira-kira yang bisa kita beri masukan kepada Pemda Bali mengenai menata destinasi pariwisata ini? Karena terus terang ya, kita bicara pariwisata itu pasti ada destinasinya. Pariwisata itu kalau nggak ada pariwisata destinasi ya pasti nggak ada pariwisata. Terus ini harus kita gimana ngelolanya pariwisata pada destinasi ini. Mungkin teman-teman dari senior-senior kita ini bisa memberikan masukan karena pengalamannya bukan main sekali, luas sekali ya. Iya. Ada Pak Bagus Raimantra yang salah satu senator kita juga. Yes. Itu kira-kira Gilda. Ya. Terima kasih. Welcome Bapak-bapak. Pak Gede Wirata dulu nih kayaknya. Monggo Pak. Kalau kita bicara dunia pariwisata di Bali, kita udah jenuh tentang yang namanya menyampaikan masalah-masalah dan masalah terus. Saya izin ini, Tua. Saya ada beberapa catatan yang kira-kira saya nggak paham ini. Apakah ini melanggar tentang aturan atau undang-undangan atau bagus? Yang jelas, apa yang saya lihat sekarang di media sosial dan teman-teman itu ada beberapa hal tentang kepariwisataan Bali yang sangat menjadi perhatian kita. Untuk masalah traffic, saya mulai dari yang namanya memecah permasalahan ini dengan melihat bahwa pemerintah sebenarnya punya kesempatan yang luar biasa untuk mengatur semua ini. Satu, kendaraan yang masuk dari Gilimanuk yang sebenarnya itu adalah lintas Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa sampai Flores. Itu dengan ukuran yang luar biasa besarnya diperbolehkan masuk. Dan ini kadang-kadang masuknya lewat selatan, yang mestinya itu kalau saya usulkan bisa lewat utara. Jadi Gilimanuk langsung ke utara, Singaraja tembus ke Badan Baik, dan relatif tanjakannya mempermudah untuk ditangani. Yang kedua, manfaatnya itu akan mempercepat Singaraja itu akan tumbuh secara ekonomi. Yang kedua, yang membuat crowded itu sebenarnya itu adalah adanya kendaraan sewa, baik sepeda motor maupun mobil. Dan Bu Haji akurin mobil. Ada seorang bule punya motor itu 200 dia punya motor dan disewa-sewakan. Dan yang paling buat kita tanda tanya, dia bisa mampu menyewakan itu per hari dengan harga 300.000 di antara mereka dengan cara-cara mungkin ya
lewat teman ke teman. Sedangkan saudara kita itu menyewakannya 70.000 satu hari. Berarti 4 kali lipat ya. Nah, saran saya yang pertama, kenapa enggak motor dan mobil sewa ini dikasih plat khusus warnanya kuning? Jika bisa membedakan, misalnya dia dari segi STNK-nya, dari segi oh ini bule ini bawa, oh ini. Sekarang ini kan mana mau motor pribadi, mana mobil pribadi, itu susah kita membedakan. Terus yang ketiga, agak banyak nih. Yang ketiga, beban jalan Denpasar Gilimanuk dan menimbulkan permasalahan yang luar biasa apabila terjadi kecelakaan. Itu Denpasar Gilimanuk itu bisa macet 2 hari, 2 malam. Apabila ada kontainer terbalik, ada truk terbalik. Karena akibat daripada memang jalan sudah nggak madani. Tapi dipersilakan masuk. Pendapat saya, sambil mendapat PAD, kenapa enggak truk itu misalnya rodanya 12 itu harus bayar dia masuk ke Bali 300.000. Sedangkan dari Jakarta truk itu disewa 60 juta dia. Masa dia nggak mau bayar 300.000 nggak mampu? Sampai yang namanya setiap sampai sepeda motor pun yang pokoknya masuk ke Bali itu kalau bisa harus dia tuh diberikan beban tanggung jawab moral ya, sepeda motor misalnya 10.000 lah, bus lah itu 200.000 lah. Ini sebenarnya sebagai salah satu potensi daripada PAD daerah kita untuk yang namanya sebagai alat kontrolnya. Saya melihat lagi sampah sekarang. Sampah ini saya lucu, di hotel saya sampahnya bayarnya 1 bulan 150.000, padahal sampah itu menimbulkan capital gain, Pak. Itu luar biasa. Sayur yang besarnya 1 kilo itu harganya 15.000. Kalau di restoran itu bisa harganya 300.000 itu. Sedangkan yang sisanya itu terbuang sekian banyak itu gitu. Kita yang menerima tanggung jawabnya. Begitu juga minuman kotak, minuman yang namanya botolan. Seyogianya ini mulai dari sekarang tuh kita pikirin sampah itu, anggaplah sumber sampah itu dari pasar, dari supermarket, habis dari hotel. Masa hotel bayarnya 150.000? Sedangkan dia punya revenue 1 bulan itu bisa 12 miliar. 5 menit itu dulu. Ini nggak fair ini gitu. Mestinya Pemda Bali ini bisa mengambil ini sebagai salah satu potensi dia. Karena nggak punya emas, nggak punya tambang emas, nggak punya tambang perak, nggak punya. Hotel bintang 5, rasanya nggak keberatan kok 1 bulan suruh bayar 200 juta Pak. Ya revenue-nya dia itu bisa sampai yang namanya 8 miliar. Saya boleh sedikit tambahkan lagi, ya Pinsclub itu 1 bulan itu 18 miliar loh revenue-nya dia. Dia bayar sampah cuma 400.000 Pak. Tahan di sana dulu Pak Gede Wirata. Kita ngomongin tadi traffic, terus kemudian sampah. Kira-kira solusi lain nggak yang kita bisa suguhkan untuk sampah ini?